bagusan suara Bunda, jamaahnya lebih menggelegar gitu. Aduh. Aku kayak Nah, ini tema kita hari ini, jemaah yang di rumah, jangan kamu sering galau karena ini. Kayaknya mah harusnya udah hilang ya galaunya Iya, Bunda Kak, ya. betul. Tapi kayaknya masih ada yang galau karena terlalu memikirkan orang lain Nah. daripada memikirkan diri sendiri. Sering itu begitu. Mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada Betul. kebahagiaan diri sendiri. Kalau jadi bikin galau ngapain seperti itu ya Bunda Ya ya? juga sih, Kak Beta. Nah silakan tausiahnya Bunda. Baik, izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita ini sering tanpa sadar selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, melupakan kebahagiaan diri kita. Angkat tangan yang pernah itu seperti itu terjadi. Pernah nggak ibu mikir orang lain aja yang dibahagiakan, tapi kita nggak bahagia? Pernah nggak? Pernah tidak? Oh, ada yang pernah, ada yang tidak ya. Ada yang memikirkan diri sendiri. Yang penting diri sendiri, orang lain nggak peduli, terserah. Ada yang begitu tidak? Yang mana orangnya? Kalau kita selalu memikirkan orang lain harus membahagiakan orang lain. Kalau dalam batasan normal boleh. Tapi kalau sudah tidak normal lagi sampai kita berkorban untuk orang lain, tetapi orang lain kepada kita pun tidak pernah, hati-hati. Yang satu ada ikhlas, yang satu ada ria. Ikhlas dan ria beda tipis. Betul tidak Bu? Si itu mah iya bager. Itu mah baik. Kenapa baik? Pokoknya mah tukang neraktir. Pokoknya mah tukang ini. Pokoknya kalau ada dia enak, hidup tenang, aman. Yang penting bawa badan. Berarti dia memanfaatkan. Kalau kita sudah merasa dimanfaatkan, cepat sadar. Ini tidak baik. Karena kita juga banyak keperluan. Betul tidak Bu? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Membahagiakan orang lain bisa, diri kita menderita. Bagus atau tidak begitu? Jangan lakukan kalau tidak bagus. Yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Dalam setiap amalan apapun, kalau untuk diri kita sedang-sedang saja. Kalau kita menolong, sekali-kali menolong boleh. Manusia itu Bu, kalau diminta terus kadang-kadang ada bosannya, betul? Memintalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Masya Allah, betul? Jadi ibu kalau misalkan untuk menyenangkan orang lain boleh, tapi yang wajar-wajar saja sesuai kemampuan kita. Utamakan kita juga punya hak untuk bahagia. Betul? Jangan sampai kita hidup itu menyesal. Tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan ketenangan, ada tuntutan, ada rasa pengennya untuk membahagiakan orang lain. Bagus atau tidak? Kalau kita membahagiakan orang tua baru boleh membahagiakan orang tua bukan orang lain, betul? Membahagiakan anak boleh, anak menderita karena kasus kita bersama suami, izin punten mohon maaf, misalkan kita ada perceraian dengan suami yang jadi korban anak. Nah, tibalah saatnya kita harus menjahit kebahagiakan anak kita. Betul tidak Bu? Jangan sampai anak jadi korban perceraian tapi juga tidak dibahagiakan. Hati-hati, orang lain aja anak kita dilupakan. Betul? Terima kasih banyak Bunda Tuti, iya. Masya Allah. Yuk. Tapi guru kami Ustadz Maulana Betari, para alim ulama, para jamaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, Iya. masih galau nggak? Tidak. Udah enggak nih? Gara-gara pengajian udah enggak galau? Tapi ada loh orang sholatnya udah, ngajinya juga udah, baca Quran rajin, zikir juga iya. Tapi subhanallah sudah menjalankan itu semua tapi tetap galau. Itu kenapa ya? Subhanallah. Maka yang diperiksa pertama adalah niatnya. Kenapa? Karena niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu kadangkala lebih berefek dibanding amal itu sendiri.
Kalau niatnya bagus, Masya Allah, itu efeknya lebih luar biasa. Itulah kenapa ada pernah pertanyaan dari istri kami sendiri. Itu bertanya, boleh nggak saya baca Quran itu nggak usah ngadap kiblat, nggak usah berwuduk dulu, santai aja biar khatam aja gitu. Maka saya bilang sama dia, kalau yang kau kejar adalah khatamnya ya boleh-boleh aja. Tapi kalau yang kau kejar adalah nikmatnya baca Quran, masuknya ke hatimu, ada efeknya dalam kehidupanmu, maka beradablah kepada Al-Quran. Berwudu dulu, tutup aurat, menghadap kiblat, duduk yang benar. Sama Bu dengan solawat. Solawat itu mau ada wudu, lagi khusyuk, enggak khusyuk, itu pasti solawat itu baik. Tapi kalau mau dapat efeknya yang lebih, berwudu dengan baik. Kalau perlu mandi, mandi sunnah. Mandi kenapa mandi? Membersihkan diri, mewangikan diri dalam rangka mau menyebut-nyebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti beda efeknya ketika kita menjalankan adabnya dengan baik. Kita jalankan niatnya dengan baik. Semuanya sama ngajinya. Semuanya sholatnya sama, tapi pasti beda efeknya orang yang ketika datang waktu sholat dia sholat dengan orang yang sebelum masuk waktu sholat sudah mandi, sudah pakai parfum wangi-wangi, lalu dia pakai pakaian terbaiknya, dia baca bacaan terbaiknya, lalu dia sholat, mesti beda efeknya. Sama-sama sholat, tapi beda kualitas sholatnya. Jamaah. Sama pengajian, sama-sama ngaji, tapi beda-beda itu hasilnya. Kenapa? Beda niatnya, beda adabnya. Ada yang sebelum datang pengajian mandi dulu, ada yang nanti pulang pengajian baru kita mandi. Ada yang datang pengajian nyiapin catatan, bawa catatan pergi pengajian. Ada yang bawa kantong plastik mau bawa besek pulang. Ada yang siapin catatan, ada yang siapinnya beda. Subhanallah, ketika lagi ngaji ada yang naik pulpennya, ada yang naik HP-nya. Jadi bagaimana niat kita dan adab kita itu pasti beda efek ke dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jangan-jangan kamu sering galau karena ini. Yuk kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz Maulana seperti apa. Silakan Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, jangan-jangan kamu sering galau karena ini. Ternyata karena jauh dari Allah. Seringlah ingat Allah, beribadahlah, perbanyak ibadah kita, perbanyak hal-hal yang membawa kita mengingat kepada Allah sehingga tidak akan ada lagi kegalauan. Apalagi penyebab orang bisa galau karena terlalu berharap terhadap manusia. Ketika kita terlalu berharap kepada manusia, disitulah bentuk kegalauan kita. Kenapa kita berpikir kepada saudara? Karena berharap sama saudara. Kenapa kita berharap? Mama itu tidak cinta sama saya. Karena terlalu berharap sama orang tua. Kenapa tidak berdiri dengan dua kaki kita sendiri? Dan yang ketiga, kenapa orang galau? Mungkin karena berburuk sangka akan takdir. Masya Allah, sudah ya, stop galau mulai hari ini. Mulai hari esok kita harus semangat dan membuka lembaran baru. Tetap berpikir positif dan husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kedepannya akan menjadi berkah buat kita ya. Amin. Dan tidak galau lagi, Alhamdulillah. Terima kasih jemaah sudah menonton Islam Itu Indah sampai selesai. Insya Allah besok subuh kita akan bertemu kembali. Saya Beta Rayu, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.